Bayangkan, medan perang bergemuruh, pedang beradu, panah melesat. Dan di tengah kekacauan itu seorang singa Allah berdiri, menerjang badai kebencian demi tegaknya kebenaran. Langit Uhud berwarna kelabu, debu berputar di udara, di bawah tiupan angin yang seolah ikut menderu bersama takbir kaum muslimin. Di kejauhan, gemuruh langkah ribuan pasukan Quraisy mengguncang bumi, seakan menyatakan dendam yang mereka bawa masih menyala-nyala sejak kekalahan mereka di Badar. Di tengah padang luas itu, berdirilah seorang lelaki perkasa. Tubuhnya kokoh, matanya tajam membelah debu, langkahnya mantap bagai seekor singa yang siap menerkam. Dialah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW, lelaki yang telah mengikrarkan seluruh jiwanya untuk Islam. Hamzah bukan sekadar pejuang. Ia adalah lambang keberanian. Julukannya Asadullah, singa Allah, bukan sekadar penghormatan, tapi cerminan dari semangatnya yang tak bisa dipadamkan. Ia bertarung bukan untuk kemuliaan pribadi, bukan untuk ketenaran. Ia bertarung demi kalimat La ilaha illallah berdiri tegak di muka bumi. Hari itu, ketika seruan perang dikumandangkan, Hamzah melangkah ke medan tempur dengan dada membusung, mengenakan 2 lembar baju besi yang sederhana. Di tangannya tergenggam pedang panjang yang sudah mengukir banyak kemenangan. Matanya memandang ke depan, bukan dengan ketakutan, tapi dengan keyakinan. Setiap langkah yang ia ambil mengguncang hati masu-masu Allah. Ia tahu, mungkin hari ini adalah hari terakhirnya. Tapi itu bukan alasan untuk mundur, justru itu alasan untuk maju lebih keras. Saat perang pecah, Hamzah mengaum seperti seekor singa lapar. Ia menyerbu ke tengah barisan Quraisy, menebas musuh-musuhnya satu demi satu. Setiap tebasannya penuh kekuatan, setiap hantamannya menghancurkan pertahanan lawan. Di sekitarnya, musuh-musuh lari berhamburan. Ngeri melihat Hamzah menerjang tanpa kenal takut. Suara dentingan pedang, teriakan luka, dan deru nafas berat membentuk simfoni peperangan yang mengguncang jiwa. Namun, di tengah kekacauan itu, Hamzah tetap seperti batu karang di tengah badai kokoh, tak tergoyahkan. Beberapa prajurit Quraisy mencoba mengepungnya, tapi Hamzah bergerak lincah, memukul mundur satu persatu dengan keberanian yang seolah-olah mustahil datang dari seorang manusia biasa. Di setiap gerakan, di setiap pukulan pedang, ada semangat ketauhidan yang membara. Bagi Hamzah, medan perang bukan tempat untuk takut. Medan perang adalah mimbar, tempat ia membuktikan cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Setiap tetesan keringatnya adalah saksi. Setiap darah yang menetes dari lukanya adalah bukti bahwa ia telah menjual dirinya kepada Allah dengan harga surga. Namun, di balik keperkasaannya, ada mata-mata yang memperhatikannya dengan penuh kehati-hatian. Mata seorang budak bernama Wahsy bin Harb yang tersembunyi di balik batu-batu besar, menunggu saat yang tepat. Wahsy tidak berani menghadapi Hamzah secara langsung. Tidak ada keberanian untuk beradu pedang. Ia hanya menunggu dari kejauhan, mengandalkan satu tombak, satu lemparan yang mematikan. Namun Hamzah tidak peduli akan ancaman yang tidak terlihat itu. Ia tetap maju, tetap menebas, tetap berjuang, seperti seseorang yang sudah merelakan segalanya demi tegaknya kebenaran. Dalam pandangannya, kemenangan bukanlah bertahan hidup. Kemenangan adalah bertemu Allah dalam keadaan membawa darah perjuangan di tubuhnya. Hamzah tahu, tubuhnya fana, tapi kehormatan yang ia bela, kalimat tauhid, adalah kekal. Dan karena itulah, ia berlari ke arah maut tanpa ragu, dengan semangat membara yang tak bisa dipadamkan oleh 1000 pasukan sekalipun. Di bawah langit yang muram, di antara gemuruh perang yang memekakkan telinga, Hamzah bin Abdul Muthalib mengajarkan pada dunia bahwa keberanian sejati bukan tentang bertahan hidup, tetapi tentang membela kebenaran sampai nafas terakhir. Hamzah bin Abdul Muthalib, bagi sebagian orang, ia hanya dikenal sebagai paman Nabi Muhammad SAW, tapi di medan perang dan di hati para sahabat, ia adalah jauh lebih dari itu. Hamzah adalah pelindung, bukan sekadar secara fisik, tapi juga pelindung bagi keyakinan yang masih rapuh saat itu, Islam yang baru bertunas. Ia adalah pagar kokoh yang siap menahan badai penghinaan, aniaya,
dan kekejaman Quraisy terhadap Rasulullah dan umat muslim pertama. Sejak awal kerasulan, Hamzah telah menunjukkan keberaniannya. Saat Nabi Muhammad SAW mendapat caci maki dari Abu Jahl di sekitar Ka'bah, siapa yang berdiri membela beliau di tengah orang banyak? Hamzahlah orang itu. Tanpa ragu, Hamzah menghantam kepala Abu Jahl dengan busur besar miliknya hingga berdarah, seraya berseru lantang di depan semua bangsawan Quraisy, "Apakah kamu mencacinya? Maka ketahuilah bahwa aku telah memeluk agamanya dan aku akan membelanya." Sejak hari itu, keislaman Hamzah menjadi kekuatan besar bagi komunitas muslim kecil yang tertekan. Setiap kata-katanya adalah pagar. Setiap langkahnya adalah perlindungan. Setiap keberaniannya menyuntikkan harapan baru kepada kaum muslimin. Tak ada rasa takut dalam hati Hamzah. Ia tidak memperhitungkan jumlah musuh, tidak gentar dengan ancaman pembunuhan, tidak bergeming di hadapan fitnah dan boikot Quraisy. Baginya, membela kebenaran bukanlah pilihan itu, kewajiban yang sudah ia ikrarkan kepada Allah. Ketika perang Badar meletus, Hamzah berdiri di garis depan. Ia bukan hanya bertempur dengan pedang di tangan, tapi dengan hati penuh keyakinan. Di Badar, ia mencatatkan namanya sebagai salah satu pahlawan terbesar, membunuh beberapa pemuka Quraisy yang sombong. Tapi kemenangan Badar juga melahirkan kebencian dalam hati musuh. Dendam yang membara itu tidak pernah padam, hanya menunggu waktu untuk membalas. Di Uhud, dendam itu meletus. Quraisy datang membawa ribuan prajurit, penuh dengan kemarahan yang membara. Mereka tidak hanya ingin menang, mereka ingin membalas. Mereka mengincar Hamzah, mereka ingin singa Allah itu roboh. Bagi Hamzah sendiri, semua itu tidak berarti. Ia datang ke Uhud bukan dengan rasa takut akan kematian, tapi dengan semangat untuk membuktikan kesetiaan terakhirnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia tahu bahwa darah yang ia korbankan hari ini akan menjadi saksi di hadapan Allah kelak. Sahabat-sahabat lain memandang Hamzah dengan kekaguman bercampur khawatir. Mereka tahu, di antara semua prajurit muslim, Hamzah adalah yang paling dicari-cari oleh Quraisy. Mereka tahu bahaya terbesar mengincarnya. Namun tidak ada satupun rasa gentar di wajah Hamzah. Sebelum pertempuran, Rasulullah SAW memandangi paman tercintanya. Ada isyarat kesedihan di mata beliau. Seakan-akan beliau tahu bahwa hari ini mungkin hari terakhir Hamzah berdiri di sisinya. Hamzah sendiri hanya tersenyum. Senyuman seorang yang telah siap mengorbankan segalanya demi janji keabadian. Hamzah sendiri hanya tersenyum, senyuman seorang yang telah siap mengorbankan segalanya demi janji keabadian. Dengan tangan yang kokoh menggenggam pedang, Hamzah menatap medan perang di depannya. Baginya, medan Uhud hari itu adalah altar pengorbanan. Dan ia, tanpa ragu sedikit pun, mempersembahkan dirinya di atasnya. Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah yang mengguncang Uhud. Di medan Uhud, matahari sudah mulai naik tinggi. Debu dan pasir beterbangan, seperti mengaburkan batas antara dunia dan akhirat. Ribuan tentara Quraisy berdiri dalam barisan panjang, siap untuk menebas, menghancurkan, dan menuntaskan dendam. Tapi dari arah berlawanan, ada pasukan yang lebih kecil, lebih sederhana, namun jauh lebih kuat semangatnya. Pasukan kaum muslimin. Dan di barisan depan, seperti biasa, ada satu sosok yang menonjol. Bukan karena pakaiannya yang mewah, bukan karena hiasan di helmnya, tapi karena keberanian yang menyala dari sorot matanya. Dialah Hamzah bin Abdul Muthalib. Hari itu, Hamzah tidak hanya berperan sebagai prajurit. Ia adalah roh medan tempur. Di setiap hentakan kakinya, terdengar gema keimanan. Di setiap tebasan pedangnya, terselip semangat tauhid yang membara. Dengan tombak di tangan dan tekad yang tak tergoyahkan, Hamzah menerobos barisan musuh seperti badai menggulung ladang. Ia tidak menunggu diserang. Dia adalah serangan itu sendiri. Ia tidak bertahan. Dia adalah yang menerjang. Musuh-musuh yang mengenalnya gemetar. Bahkan mereka yang pernah melihat keperkasaannya di Badar tahu bahwa melawan Hamzah bukanlah bertarung, tapi bunuh diri. Hamzah tak mengenal rasa takut. Ia menebas musuh dari kanan dan kiri, membuat barisan Quraisy kacau hanya dalam hitungan menit. Satu demi satu,
Para pembela kebatilan tumbang di hadapannya. Suara takbirnya menggema lebih keras daripada deru perang itu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu tak sekadar takbir. Itu adalah dentuman guntur dari langit iman. Sebuah seruan bahwa kebenaran tidak akan pernah tunduk walau harus berdiri sendiri. Para sahabat yang melihatnya dibuat takjub. Hamzah bertempur seperti singa liar. Begitu kata mereka. Tapi bukan singa biasa. Ini adalah singa Allah. Bukan hanya menyerang, dia membakar semangat di hati semua pasukan muslimin. Dengan satu tebasannya, dia menggugurkan musuh. Dan dengan satu keberaniannya, dia menggugah jiwa-jiwa sahabatnya yang mulai lelah dan goyah. Namun keberanian seperti ini bukan tanpa harga. Di balik semua itu, ada rencana gelap yang menyelinap diam-diam. Seorang budak bernama Wahsy bin Harb yang tidak ambil bagian dalam peperangan, bersembunyi di balik bata-bata besar sambil menggenggam tombaknya, Aratorat. Tugasnya hanya satu, membunuh Hamzah, tapi Wahsy tak bisa bergerak karena apa yang dilihatnya bukanlah prajurit biasa. Ia melihat seseorang yang seolah tak tersentuh, yang seolah dijaga oleh sesuatu yang tak terlihat, keberanian, iman, dan kehormatan. Sementara itu, Hamzah tetap bertempur. Ia seakan tak mengenal lelah. Keringat dan darah membasahi tubuhnya, tapi semangatnya justru semakin menggelora. Ia tahu musuh banyak. Ia tahu Quraisy membenci namanya, tapi tak satupun itu membuatnya goyah. Ia bukan sedang membela dirinya. Ia sedang membela risalah. Ia sedang membela Muhammad, keponakannya, dan lebih dari itu, ia sedang membela kebenaran yang dibawa dari langit. Di antara para pejuang Uhud hari itu, Hamzah adalah api yang tak padam. Dia tidak hanya bertempur dengan otot dan otak, tapi dengan hati yang telah lama menyerahkan segalanya kepada Allah. Dan bagi siapapun yang menyaksikannya hari itu, mereka tahu, jika singa Allah ini jatuh, maka bukan karena ia kalah, tapi karena Allah telah menyiapkan singgasana kehormatan di sisinya untuk pejuang yang telah memberikan segalanya tanpa syarat. Tombak dari bayang-bayang, robohnya singa Allah. Dari balik bata-bata besar di lereng Uhud, ada sepasang mata yang menatap dengan ketakutan dan kekaguman sekaligus. Mata itu milik seorang budak asal Habsyah, Wahsy bin Harb. Di tangannya tergenggam erat sebilah tombak panjang, senjata yang ia andalkan bukan untuk membela keyakinan, tapi untuk membeli kebebasan. Wahsy tidak memiliki dendam pribadi pada Hamzah. Ia bahkan tidak mengenalnya secara dekat. Tapi majikannya, Hindun binti Atbah, telah menjanjikan, bunuh Hamzah, dan kau akan kubebaskan. Janji yang terdengar ringan bagi mereka yang tak kenal kehormatan. Tapi bagi Wahsy, itu berarti segalanya. Namun ketika ia mengintip dari balik batu, melihat sosok Hamzah bertempur bagaikan kilat yang menyambar-nyambar di tengah medan perang, keraguannya membuncah. Singa, apa ini? Gumamnya lirih. Di hadapannya, Hamzah bertempur seperti makhluk dari langit. Tak ada satu musuh pun yang mampu menahan laju pedangnya. Hamzah terus maju, menebas, menyerang, menggugurkan satu demi satu prajurit Quraisy yang mencoba mendekat. Wahsy menahan nafasnya. Keringat dingin mengalir dari pelipis. Tangannya gemetar. Tombaknya ia angkat pelan-pelan, lalu kembali turunkan. Tak mudah membidik seseorang seperti Hamzah. Tidak hanya karena pergerakannya yang cepat, tapi karena aura keberaniannya yang membungkam nyali. Tapi Wahsy terus menunggu, mencari celah, mencari saat yang tepat. Dan akhirnya, saat itu datang, Hamzah melompat ke depan, mengejar dua prajurit Quraisy yang melarikan diri. Untuk sesaat, ia membuka sisi kanan tubuhnya, sisi yang tak tertutup perisai. Dan saat itulah, Wahsy melempar tombaknya. Tombak itu melesat menembus udara, tak bersuara, tak terlihat, tapi menghujam tepat ke bawah tulang rusuk Hamzah. Tubuh besar itu terhuyung. Langkahnya terhenti. Pedangnya terlepas. Sesaat, dunia seperti membeku. Hamzah memegang dada kirinya. Matanya menatap ke depan, tapi pandangannya mulai memudar. Darah mulai membasahi tanah Uhud, seperti tinta merah dari buku sejarah yang sedang ditulis hari itu. Ia roboh, singa Allah itu.
roboh, Wahsy gemetar. Ia tidak bersorak, tidak bangga, tidak merasa menang. Hanya ada hening dan ketakutan. Karena ia tahu, yang ia jatuhkan bukan prajurit biasa, tapi orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, seorang pahlawan langit yang kini tergeletak bersimbah darah. Sementara di kejauhan, para sahabat belum menyadari apa yang terjadi. Perang masih berlangsung. Tak ada waktu untuk meratapi, tapi bumi Uhud baru saja kehilangan sosok yang tak tergantikan. Ruh Hamzah mulai meninggalkan tubuhnya, tapi ia tak membawa kecewa. Ia tidak mati dalam kelalaian, ia mati dalam jihad. Ia tidak jatuh karena takut, ia jatuh karena telah menjalankan tugasnya sampai tetes darah terakhir. Hamzah tidak bersuara, tapi tubuhnya berkata banyak. Luka di dadanya menjadi saksi bisu dari sebuah pengorbanan suci. Darahnya menjadi tinta yang menulis babak baru dalam sejarah Islam. Dan langit pun tahu, hari itu, bumi telah kehilangan salah satu pejuangnya yang terbaik. Tangisan di lereng Uhud, Rasulullah dan jasad Hamzah. Perang Uhud perlahan mereda. Medan tempur yang sebelumnya mengguncang dengan teriakan dan deru pedang, kini berubah menjadi sunyi yang menyayat. Pasir merah membentang, dipenuhi tubuh-tubuh para syuhada, bau darah dan debu mengisi udara. Langit seakan kelabu, menangisi apa yang baru saja terjadi. Rasulullah SAW berjalan perlahan menuruni lereng Uhud. Wajah beliau penuh luka, dahi berdarah, pipi tergores, dan gigi beliau patah. Namun bukan itu yang membuat langkah beliau berat. Ada sesuatu yang jauh lebih menyakitkan menanti di depan sana. Beliau mencari satu nama, satu sosok, satu orang yang selama ini selalu berdiri di sisinya, seperti benteng Hamzah bin Abdul Muthalib. Di setiap jengkal medan perang, beliau menatap satu persatu jasad sahabat, tapi tak juga menemukan sang singa Allah. Sampai akhirnya, beliau berhenti di sebuah titik sunyi di bawah pohon kecil yang daunnya berguguran. Tergeletak sebuah tubuh besar, terluka, terbuka, tercabik. Rasulullah berdiri mematung. Matanya membesar, nafasnya tercekat. Itu jasad Hamzah, tapi bukan dalam keadaan yang utuh. Perut Hamzah telah terbelah, hatinya diambil, hidung dan telinganya dipotong. Dadanya berlubang. Dan siapa yang melakukan ini? Dialah Hindun binti Atba, istri Abu Sufyan, yang dengan kebencian mendalam menyiksa jasad Hamzah. Setelah kematiannya, ia ingin membalas dendam atas ayah dan saudaranya yang tewas di Badar dan menjadikan Hamzah sebagai sasaran pelampiasan paling kejam. Rasulullah tak sanggup menahan air mata. Beliau jatuh berlutut di samping jasad itu. Tangannya gemetar saat menyentuh tubuh paman tercintanya. Ya Allah, ya Allah, beliau menangis. Tangisan yang bukan hanya karena kehilangan, tapi karena menyaksikan kekejaman yang melampaui batas manusia. Para sahabat datang menghampiri, namun tak satu pun berani menyela tangisan Rasulullah. Sungguh, hari itu mereka melihat seorang nabi menangis seperti anak kecil yang kehilangan orang tuanya. Tidak pernah aku melihat Rasulullah menangis sekencang itu, kata salah satu sahabat. Air mata beliau jatuh ke tubuh Hamzah, dan dengan suara yang lirih, namun penuh duka, beliau berseru, "Tidak ada musibah yang lebih besar dari ini bagiku setelah perang ini, wahai pamanku. Semoga Allah memberimu rahmat." Beliau menatap langit, dan saat itu pula wahyu turun, bahwa Hamzah telah terangkat ke derajat Sayyidusi Syuhada, pemimpin para syuhada. Hati Rasulullah hancur, tapi beliau tidak membalas, tidak dengan dendam, tidak dengan mutilasi balasan. Seperti yang dilakukan Hindun, beliau mengajarkan bahwa Islam bukan agama pembalasan. Islam adalah agama kehormatan. Rasulullah berdiri, masih menatap jasad itu, dan berbisik pelan, "Sungguh, aku belum pernah merasakan kehilangan sebesar ini." Hari itu, lereng Uhud menjadi saksi bisu. Saksi dari cinta seorang keponakan kepada pamannya. Saksi dari perpisahan dua insan luar biasa dalam perjuangan. Dan saksi bahwa bahkan seorang nabi pun bisa menangis. Pemakaman yang dihadiri langit, wangi tubuh sang syuhada.
lereng Uhud masih terdiam. Tanahnya masih merah, bukan karena matahari senja, tapi karena darah para syuhada. Dan dari sekian banyak tubuh yang terbaring, satu jasad diperlakukan dengan kehormatan yang tak tertandingi. Jasad Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah, pemimpin para syuhada. Setelah Rasulullah SAW menangis, di samping tubuhnya yang tercabik, beliau bangkit dengan susah payah. Luka-luka di tubuhnya belum mengering, tapi beliau tetap bersikeras. Kita harus memakamkan Hamzah dengan layak, dengan kehormatan. Para sahabat pun ikut mengangkat tubuh besar itu. Mereka memandikannya sebisanya, menyelimuti luka-lukanya dengan kain sederhana. Tapi tubuh Hamzah terlalu tinggi dan besar, sementara kain kafan mereka terlalu sedikit. Akhirnya Rasulullah berkata, "Tutuplah kepala Hamzah dan letakkan itshir semacam rumput harum di kakinya." Begitu sederhananya perbekalan dunia untuk seorang pahlawan akhirat. Namun keajaiban mulai terjadi. Saat para sahabat mendekat untuk mengangkat jasad Hamzah ke liang lahat, mereka mencium aroma semerbak yang tak biasa. Wangi itu bukan dari bunga, bukan dari kain kafan, tapi dari tubuh Hamzah sendiri. Para sahabat menatap satu sama lain. "Demi Allah, ini aroma dari surga," kata mereka. Rasulullah tersenyum samar di tengah kesedihannya. "Itulah kehormatan Allah untuk orang yang syahid di jalannya," bisik beliau. Kemudian Rasulullah SAW berdiri untuk mensyalatkan Hamzah. Dan yang mengejutkan, beliau mensolatkan Hamzah tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Beliau berkata, "Setiap kali aku mensyalatkan syuhada lain, aku sertakan Hamzah dalam doaku." Sebanyak 70 kali solat jenazah, nama Hamzah tak pernah terlewat. Begitu dalamnya cinta itu. Di sekitar Uhud, para malaikat turun membawa rahmat. Dalam beberapa riwayat, dikisahkan bahwa langit terbuka dan ruh Hamzah disambut oleh para malaikat yang membawa wewangian surga. Tidak ada jeritan, tidak ada duka di alam sana. Hanya sambutan kehormatan bagi prajurit langit yang telah menunaikan janji. Rasulullah lalu memandang Uhud dan bersabda, "Aku bersaksi, wahai Hamzah, bahwa engkau adalah syuhadaullah, syuhada milik Allah di buminya." Dan para sahabat pun tahu, hari itu bukan hanya seorang paman yang dikubur, tapi seorang legenda iman yang telah menyerahkan hidupnya untuk kebenaran. Jasad Hamzah dikebumikan bersama para syuhada Uhud. Tidak ada batu nisan mewah, tidak ada pusara megah, tapi tanah yang menyentuh tubuhnya menjadi tanah yang diberkahi, didatangi oleh para malaikat, dan dikenang oleh para pejuang hingga akhir zaman. Dan Rasulullah berdiri di atas kuburnya, lalu bersabda, "Wahai Hamzah, semoga Allah merahmatimu. Engkau telah melakukan yang tak mampu dilakukan oleh orang lain. Engkau menanggung beban demi Rasulullah. Engkau berjuang dengan sepenuh jiwa. Engkau adalah paman, penolong, dan saudaraku seiman yang terbaik." Uhud kini tidak hanya dikenal sebagai tempat perang, tapi sebagai tempat kelahiran kehormatan. Karena di bawah tanah itu terbaring seseorang yang telah membeli surga dengan darah dan kejujuran. Luka yang tak pernah sembuh. Hamzah dalam kenangan Rasulullah. Waktu berlalu. Uhud kembali sunyi. Angin gurun menyapu pelan lereng-lereng bebatuan yang pernah merah oleh darah para pejuang. Tapi di hati Rasulullah SAW, nama Hamzah tak pernah menghilang. Tidak sehari pun berlalu tanpa kenangan itu menyelinap di sela-sela doa, dalam sunyi malam, atau saat mata beliau memandang langit. Setiap kali Rasulullah melewati lereng Uhud, langkah beliau melambat. Pandangan beliau menatap titik itu. Titik di mana tubuh Hamzah pernah terbaring, tercabik, dan kembali ke pangkuan robnya. Para sahabat tahu, setiap kunjungan ke makam para syuhada Uhud adalah perjalanan emosi bagi Nabi. Pipinya selalu basah oleh air mata. Beliau berdiri lama di sisi makam Hamzah, seolah sedang berbicara dalam diam. "Assalamualaikum, wahai para syuhada," ucap beliau pelan. "Kalian telah mendahului kami. Insya Allah, kami akan menyusul kalian." Tapi saat menyebut nama Hamzah, suara beliau selalu bergetar. Karena kehilangan Hamzah bukan hanya kehilangan seorang paman, tapi kehilangan sosok penopang jiwa, pelindung yang kuat, sahabat seperjuangan yang tak tergantikan. Dalam sebuah kesempatan,
Rasulullah SAW bersabda, "Tak pernah aku merasa lebih sedih daripada kehilangan Hamzah. Ia adalah sebaik-baiknya paman, sebaik-baiknya penolong." Di dalam rumah, saat malam datang dan semua orang terlelap, Rasulullah seringkali duduk sendiri, merenung, mengingat, menatap langit. Di sanalah nama Hamzah selalu muncul dalam doa-doa lirih beliau. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Kadang aku menemukan beliau menangis sendiri. Dan saat kutanya kenapa, beliau hanya menjawab, 'Aku teringat Hamzah.'" Tak hanya itu, setiap kali ada kejadian besar dalam Islam, nama Hamzah selalu disebut. Saat Perang Khandak, saat perjanjian Hudaibiyah, bahkan saat Fatu Makkah, Rasulullah mengingat bagaimana Hamzah seharusnya ada di sisinya. Dan ketika pasukan muslimin mulai bertambah besar, ketika Islam mulai kuat dan kemenangan datang silih berganti, Rasulullah tetap tidak lupa, andai Hamzah menyaksikan ini, andai ia bersamaku hari ini. Bahkan ketika Rasulullah menyambut para tawanan Quraisy yang dulu menjadi musuh, beliau berkata, "Seandainya Hamzah masih hidup, ia pasti memaafkan kalian dengan dada lapang." Karena Hamzah bukan hanya pejuang, tapi juga pemaaf. Bukan hanya pemberani, tapi juga penuh cinta. Kenangan tentang Hamzah juga begitu kuat di hati para sahabat. Mereka sering bercerita, tak ada yang menebas musuh seperti Hamzah. Tak ada yang menggetarkan musuh hanya dengan sorot mata, kecuali Hamzah. Dan hingga akhir hayat Rasulullah, nama Hamzah selalu hadir dalam munajat-munajat beliau di padang Arafah, di dalam mihrab, di medan perang. Selalu dan selalu Hamzah telah pergi, tapi beliau tidak pernah benar-benar mati dalam hati Rasulullah, karena cinta yang suci tidak pernah berakhir di liang lahat. Sahabat sekalian, kisah ini telah mencapai ujungnya, tapi kisah Hamzah tidak pernah benar-benar berakhir. Ia bukan hanya seorang paman Nabi, ia adalah simbol keberanian, loyalitas, dan pengorbanan yang tak tergoyahkan dalam sejarah Islam. Hamzah bukan sekadar tokoh, ia adalah nyala api semangat yang diwariskan turun-temurun. Hamzah meninggalkan dunia ini dalam keadaan syahid, bukan karena kelemahan, tapi karena keimanan yang tidak bisa dikalahkan pedang manapun. Ia gugur bukan karena kalah, tapi karena ia telah menang di mata langit. Menang atas egonya, menang atas ketakutan, menang atas dunia. Dan kita, umat Muhammad hari ini, masih bisa menelusuri jejaknya dalam keberanian untuk membela yang benar, dalam keteguhan menolak kezaliman, dan dalam cinta yang tulus kepada Rasulullah SAW. Jika kita merasa kecil, maka kenanglah Hamzah, karena dari padang pasir yang gersang, Allah angkat seorang pejuang menjadi Sayyidusi Syuhada. Karena dari hati yang ikhlas, lahirlah kekuatan yang tidak pernah padam. Hamzah telah tiada, tapi namanya akan selalu menggema di mihrab para pejuang, di bisikan doa para hamba, dan di hati setiap orang yang merindukan syahid di jalan Allah. Dan setiap kali kita berdiri di depan kezaliman, ingatlah, ada darah Hamzah di jalan itu, ada keteguhan Hamzah di setiap langkah kaki kita yang menggigil, ada keberanian Hamzah di setiap lidah yang bersaksi akan kebenaran. Semoga Allah meridai Hamzah. Semoga kita dipertemukan dengannya kelak dalam barisan syuhada yang tersenyum di taman-taman surga bersama Rasulullah SAW. Sampai jumpa, wahai singa Allah. Namamu akan selalu hidup di dunia dan di akhirat. Dan begitulah kisah seorang lelaki yang tak hanya berdiri di medan Uhud, tapi juga tegak dalam hati umat Islam sepanjang zaman. Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah yang tubuhnya mungkin terkoyak oleh musuh, tapi jiwanya utuh, imannya sempurna, dan syahidnya disambut langit. Kita tak bisa melihat wajahnya, tak bisa mendengar suaranya, tapi setiap kali kita membaca kisahnya, kita bisa merasakan getaran keberaniannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu meneladani keberanian Hamzah. Bukan hanya dalam perang, tapi dalam berjuang melawan kebatilan, berdiri untuk kebenaran, dan menjaga cinta kepada Rasulullah SAW. Dan jika kisah ini menyentuh hati kamu, jika kamu merasa terinspirasi, tercerahkan, atau sekadar merasa dekat dengan sejarah perjuangan para sahabat,
Jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena masih banyak kisah para pejuang Islam lain yang layak untuk dihidupkan kembali. Kisah yang tak hanya membuka mata, tapi juga membangkitkan jiwa. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.